Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan diskusi Agile dan Scrum dengan Ivan ya, dan juga dengan teman-teman. Eh, Sekarang kita ada di session Scrum Team yang efektif itu seperti apa, episode 4. Jadi judulnya atau topiknya adalah jangan pisahkan bisnis dan IT. Kita akan bahas bagaimana agar orang bisnis dan orang IT dapat lebih berempati. Apakah benar banyak gesekan ya antara orang bisnis dan orang IT? Kalaupun ada, bagaimana kita mesti menghadapinya? Kemudian, apakah delivery akan membaik ya bila mereka menjadi satu tim dan bagaimana caranya? Baik, mari kita mulai. Ya, sekarang ada improvement sedikit, ada musiknya. Ya, eh, kita akan menggunakan empati map ya, empati map. Yaitu bagaimana cara kita agar berempati kepada orang atau pihak lain. Ini sekarang adalah saya akan eh, bermain eh, dua role, satu satu sebagai orang bisnis dan satu sebagai orang IT. Nah, di sini ada empat area gitu ya, kalau kita bermain dengan empathy map ya. Banyak empathy map di internet bisa yang kita pakai. Saya pilih yang simple aja ya, gitu ya. Baik, saya akan rubah video mode-nya sehingga bisa lebih tampil. Nah, di sini sebagai orang bisnis, pertama apa yang kalian kerjakan, gitu ya. Di sini sebagai orang bisnis. Kemudian kamu sebagai orang bisnis ingin bilang apa atau memang biasanya bilang apa gitu ya terhadap orang bisnis dan IT. Karena biasanya empathy map ini kan untuk individual biasanya ya. Kalau kita melakukan exercise empathy map itu individual. Jadi kita bilang apa kepada tim kita sendiri atau juga kita ingin bilang apa kepada IT ya. Lalu pikiran kita bilang apa. Jadi pikiran ini apa yang ada di dalam pikiran ya tentu apa yang tidak terungkap, apa yang tidak terungkap di kata-kata gitu ya. Jadi istilahnya ngerasani kalau bahasa Jawanya ya, ngerasani baik terhadap bisnis dan juga terhadap IT. Kemudian bagaimana ya, bagaimana perasaanmu atau feel ini sangat penting karena feel ini bagian dari eh, kemanusiaan atau humanisme ya, humanisme atau humanize gitu ya. Jadi kalau ada slogan kita ingin humanize our work environment itu maksudnya bahwa kita harus lebih peka terhadap perasaan-perasaan orang yang bekerja di sekitar kita karena manusia bukan robot, jadi mereka punya feels. Apalagi apabila kita bekerja di sebuah kerjasama di sebuah company atau perusahaan yang menciptakan produk yang kompleks, di mana kita memerlukan banyak orang-orang yang pintar, smart, high knowledge gitu ya.
Jadi kita sangat bergantung kepada mereka yang otomatis juga bergantung ya, terhadap perasaan mereka karena akan mempengaruhi eh, performance ya, produktivitas mereka dan motivasi mereka tentu saja. Nah, sebagai orang bisnis, apa sih yang dikerjakan orang bisnis? Hmm, mungkin bisa misalkan ini ya, biasanya orang bisnis ingin memenuhi kebutuhan customer ya. Bisa jadi ada yang eh, memenuhi eh, kebutuhan stakeholdernya, eh, bisa juga kebutuhan eh, bosnya ya, kebutuhan bosnya. Ya tentu saja ini pembahasan yang berbeda ya, yang di sini. Ya gitu ya. Akan dibahas di berbeda juga, memerlukan pembahasan yang berbeda. Apalagi ya, ya ingin memuaskan customer. Ya bisa aja kebutuhan customer kita penuhi gitu ya. Eh, tapi mungkin tidak puas. Seperti anak kecil, lapar, dia mintanya misalkan nasi goreng, kalau kita puaskan dengan kue gitu ya, kue cucur, ya sama sih kenyang tapi ya tidak memuaskan atau not satisfying. Ya, apalagi ya. Hmm, ya ini memaksimalkan value, customer value. Ya, tentu ini hal yang berbeda lagi ya, maximize value. Mudahnya kalau kita maximize value itu berarti customer akan juga merasa eh, akan mendapatkan value yang lebih dan bahkan terus-menerus dengan menggunakan produk yang kita buat gitu ya. Jadi value itu kan ada paling tidak dua macam ya, minimal current value sama future value. Dan itu nanti juga akan kita bahas secara detail di episode-episode berikutnya, terutama di tentang product development. Dan mungkin yang jelas adalah, nah ini, di mana ini sentuhannya atau gesekannya dengan IT. Ya ingin agar IT delivery cepat. Ya. Nah itu exercise ini bisa ya dicoba di kantor masing-masing gitu. Baik, sekarang biasanya orang bisnis ini bilang apa sih gitu ya? Orang bisnis ini bilang apa? Hmm, baik terhadap bisnis sendiri atau terhadap IT-nya gitu ya. Hmm, ketika bicara eh, bilang apa gitu, kadang-kadang ada paling tidak minimal ada dua ya.
Kita ingin bilang sesuatu yang mengembirakan atau juga yang sedih. Masalahnya yang akan kita bahas di sini yang sedih-sedih. Soalnya kalau yang sedih-sedih itu tidak ada, pasti ya ada isinya hanya yang gembira-gembira. Jadi kalau misalkan suasana kantor kita terlalu gembira, benarkah tidak ada masalah gitu ya? Ya, apakah kegembiraan itu akan terus berlangsung atau sementara gitu ya? Itu juga perlu ditanyakan juga ya. Jadi kegembiraan yang semu ya. Hmm, biasanya orang IT apa ya? Akan saya buatkan beberapa ini dulu. Eh, Sering orang bisnis bilang ke IT, ini mudah kan? Ya. Jadi ada kata-kata gitu ya. Ya, IT itu mudah gitu ya. Programming itu mudah. Kalau nggak percaya, tanyakan aja yang orang non IT gitu ya. Jadi cukup sedih ini ya biasanya orang bisnis sering bilang ini gampang kan, ini mudah kan gitu ya. Apalagi ya. Hmm, ini lucu, ini guyon aja sih. Eh, apa bisa selesai kemarin? Apa bisa kalau maunya gitu ya. Maunya. Kalau maunya ya kemarin selesai daripada mungkin besok atau minggu depan gitu ya. Hmm, apalagi mungkin juga sering bilang ada bug nih. Hmm, apa punya saya bisa dikerjain sekarang? Ya, ini apalagi kalau misalkan tim IT-nya ini adalah tim project daripada tim produk, di mana dia satu tim itu mengerjakan beberapa project. Ini kemudian beberapa project itu kan pasti akan melibatkan banyak stakeholder, juga akan banyak bos gitu ya, gampangnya. Pasti setiap bos ingin diprioritaskan gitu ya, lalu mereka akan masing-masing suka bertanya seperti ini, apa eh, apa punya saya bisa dikerjain sekarang. Jadi semuanya prioritas gitu ya. Hmm, apalagi ya, apa user manual sudah diupdate, itu juga sering ditanyakan. Apalagi kalau eh, timnya masih belum komplit gitu ya, masih belum komplit. Kadang para manajemen tidak memikirkan bahwa user manual itu juga harus dikerjakan. Nah, akhirnya meminta developer juga membuat user manual juga, tidak hanya coding gitu ya. Bisa juga orang bisnis ngomelnya kenapa deadline ya, yang populer banget, meleset semua. Ya. Jadi di sini tujuan kita bekerja adalah mengejar deadline, gitu ya. Kalau dari sisi aplikasinya ya,
dengan segala konsep apapun yang level atasnya, layer atasnya tentang bagaimana produk requirement-nya seperti apa, visi seperti apa gitu ya. eh, Strategi produk seperti apa, yang di bawah-bawah paling ya yang dibicarakan ternyata tidak lebih dari sekedar deadline daripada transparansi tentang visi, value dan validation atau dari TV. Dan yang paling sering juga misalkan ya, ya mirip lah, nggak eh, bahasanya nggak selalu seperti seperti ini. Bisakah misalkan perbaiki MS Office saya? Kalau apalah, minta tolong ngeprint dong gitu ya. Jadi sebenarnya ini bukan tugas seorang product development dimintai kayak begini ya. Baiknya juga setiap kantor atau orang punya punya orang yang terpisah untuk melakukan hal-hal seperti ini, memperbaiki handphone dan sebagainya. Hmm, Lalu apa ya kira-kira ya orang bisnis bilang kepada kepada IT, kepada bisnis sendiri ya, orang bisnis sendiri, ya bisa juga misalkan ini klien yang dikatakan ya, mungkin berjanji ya, bilang apakah klien, apakah misalkan bapak gitu ya, di sini adalah klien, bisa jumpa dengan kami besok Kamis. Ya. Ini eh, klasik ya. Jadi orang bisnis kadang-kadang ingin bertanya kepada klien, cuma kliennya sulit untuk ditemui. Jadi random random aja janjian dengan antara orang bisnis dengan kliennya. Ini juga akan mempengaruhi dan akan menimbulkan gesekan ya nantinya. Pekerjaan akan tertunda kalau misalkan terlambat berjumpa dengan klien. Masalah klasik juga. Lalu kira-kira pikiran orang bisnis ya di dalam hatinya apa ya gitu ya. Hmm, Coba saya siapkan dulu sticky note-nya. Ya, misalkan pikirannya ini kerjaan tertunda terus karena klien lemot. Ya, ini dalam pikiran aja kadang-kadang juga juga bisa diungkapkan ya karena kekesalan gitu ya. Ini juga hal yang tidak berani diungkapkan
ke klien, misalkan klien atau user kayaknya nggak ngerti apa-apa atau tidak tahu apa yang diinginkan gitu ya. User tidak tahu apa yang diinginkan. Ya ini mikirnya ya di belakang pikirannya aja ya, di balik pintu atau di bawah meja. Tidak diungkapkan ke usernya ya, nanti usernya tersinggung. Akibatnya user sering berubah-ubah gitu ya. Apalagi itu yang mungkin dari sisi bisnisnya. Kalau dengan orang IT, ini yang berat. Gue gak percaya sama IT. IT lambat banget sih kerjanya, lambat kerjanya. IT kalau bicara pakai bahasa planet melulu, ya bahasanya bahasa terlalu teknis, gitu ya. Nah, bagaimana ya perasaan orang bisnis? Ini perasaan ini biasanya sama aja ya antara orang bisnis sama orang orang IT ya, tergantung pekerjaannya seperti apa gitu ya. Cuma yang sering saya temukan misalkan mereka merasa sulit berkonsentrasi, konsentrasi ya, karena bisa jadi mereka memiliki banyak project sekaligus. Kemudian waktu tidur terganggu, lembur, repotnya lagi waktu libur ya, waktu libur juga bisa terganggu weekend, akibatnya. Hmm, sulit produktif ya, sulit menjaga produktivitas karena banyak banyak gangguan, tidak fokus, banyak meeting bisa aja gitu. Ini enaknya exercise bareng-bareng ya dengan peserta. Maka ini pesertanya juga masih sepi. Jadi saya ngomong sendiri nih. Hmm, ah, bisa juga misalkan
cenderung menjadi emosional, uring-uringan, gampang tersinggung, marah, ya. Saya juga pernah mengalami waktu dulu menjadi developer, itu manajer saya bisa sampai marah-marah, teriak-teriak di kantor, ya, kalau ada masalah gitu ya. Hmm, apalagi ya? Mungkin saya agak bias karena dulu saya developer, jadi kebanyakan kok eh, mengeluh gitu ya. Hmm. Motivasi rendah, kerja jadi kayak terpaksa gitu ya. Kalau udah kerja itu terpaksa, udah biasanya tanggung jawab seseorang itu ya hanya sesuai yang diperintahkan aja gitu ya. Seperti mesin aja gitu. Ada lagi feeling seperti ini, sulit eh, merasakan keberhasilan. Masalah melulu ya. Nggak selesai-selesai. Nah, ini gambaran exercise-nya seperti itu. Nah, sekarang kita lawannya. Kok bisa lawannya ya pihak lain lah gitu ya. Pihak lain. Nah, yang IT maunya apa nih? Apa yang dikerjakan oleh orang IT ya? Orang IT maunya apa ya? Hmm, dia minta pengennya hmm, agar sistem stabil gitu ya. Kemudian agar infrastruktur IT stabil juga. Kemudian semua juga menginginkan atau mengerjakan agar mungkin akan saya rubah seperti ini kali ya. Hmm. Jadi di IT ada ada sistem software gitu ya, ada infrastrukturnya. Dia itu maunya stabil, konsisten, handal gitu ya. Berusaha untuk dia tujuannya seperti itu. Handal dalam jangka panjang.
mereka juga berusaha, eee, apa ya, setiap pekerjaannya tidak menimbulkan efek, samping. Dan banyak yang, mungkin secara tidak sadar tidak mengetahui bahwa sebenarnya, IT berusaha agar, bisnis tetap jalan. Karena di zaman modern ini, tanpa IT sulit ya untuk berkompetisi dengan yang lain atau kompetitor. Semuanya mengandalkan, IT. Lalu ini orang IT sering bilang apa ke orang bisnis ini terutama ya, bisa juga ke mereka sendiri gitu ya. Yang paling populer adalah lancar. Ya, ya capek kan kalau ditanyain terus ya jawabnya bagaimana kabar kerjaan? Ya udah bilang aja lancar gitu ya ke orang. Udah selesai. Apalagi ya. Kalau misalkan ada permintaan kita bekerja sama, model kerjasama adalah vendor dengan klien, kadang-kadang klien menggunakan teknologi yang tidak kita familiar gitu ya, yang tidak biasa kita pakai. Misalkan Oracle, wah kita nggak biasa pakai Oracle, DB misalkan. Nah, itu akan mempengaruhi performance dari IT sendiri yang kadang orang bisnis tidak mau tahu. Ya mungkin juga mau tahu tapi dia juga punya target sendiri ya orang bisnis. Yang sering diucapkan orang IT lagi yang lain adalah kita kekurangan orang, kekurangan orang. Ini juga populer. Yang ini berikutnya adalah baru selesai 80% gitu ya. Entah bagaimana orang IT bisa menghitung ya, bisa baru selesai 80%, itu seperti apa, nanti setelah selesai ternyata, ya ternyata, oh keliru kemarin tidak 50% ternyata sekarang jadi 70% Pak atau Bu. Apalagi ya, hmm, mungkin dia bilang ke orang IT misalkan spesifikasinya belum lengkap. Ini ada yang model misalkan kalau masih menggunakan cara kerja waterfall ya nggak bisa dikerjain kalau spesifikasinya belum lengkap. Biasanya IT-nya malas pekerjaan karena nanti akan terus berubah-ubah gitu ya. Dan orang IT biasanya mm, tidak suka kerjaannya diubah-ubah. Apalagi kalau dia punya pengalaman yang buruk di tempat kerja sebelumnya atau di kantor sebelumnya. Karena dia nanti walaupun eh, pekerjaan sering berubah, tapi ternyata deadline-nya tetap dan itu akan menyiksa sebenarnya IT.
Yang sering dikatakan juga orang bisnis datang dengan spesifikasi yang lengkap, tapi kadang-kadang skenarionya nggak lengkap gitu ya, atau datanya nggak lengkap. Hmm. Jadi sebaiknya orang bisnis kalau memberikan spesifikasi atau requirement juga beserta contoh. Ini praktek ini biasa kita sebut dengan specification by example. Tapi memang di kalangan IT sendiri ya juga ada kadang-kadang gesekan. Misalkan ada yang bilang saya suka Windows Server, ya. Lalu ada bilang saya suka Linux. Ya, ada yang suka pemrograman C Sharp, ada yang suka yang pakai Java, ada yang suka pakai Python. Dan itu eh, jadi sering gesekan di dalam IT sendiri, sehingga mereka kalau bekerja kurang ini ya harmonis. Nah ini yang paling seru biasanya bisa pikiran orang IT sering bilang-bilang apa ya, gitu ya ke orang bisnis gitu ya. Saya siapkan dulu sticky note-nya. Hmm, mungkin agar aku nggak sering menghapus, aku akan copy ini dulu. Ini dalam hati ya, jarang diungkapkan. Nah, jarang diungkapkan apa ya? Gini. Hmm, maunya Angki, tapi nggak mau keluar modal. Ya, membangun produk IT dan software memerlukan modal yang besar ya, karena juga memerlukan orang-orang IT yang handal. Jadi ya, ini kalau misalkan kita bang meng-hire orang IT yang memang punya pengalaman yang luar biasa dan skillnya bagus, tapi begitu dia masuk ke kantor kita, lalu fasilitas pendukung pekerjaan dia itu ya tidak mendukung agar dia bisa bekerja dengan cepat gitu ya. Dan untuk bekerja dengan cepat juga perlu tools dan itu tidak difasilitasi maka ya IT akan bilang seperti ini di dalam hatinya, di dalam hatinya. Jadi sepintar apapun seorang misalkan eh, pembalap F1 kalau ditaruh di Jalan Sudirman juga nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi perlu lingkungan, environment dari kantor yang mendukung juga. Apalagi ya? Kapan beresnya pekerjaan? Kalau meeting mulu, melulu ya. Ini juga sering, apalagi kalau ternyata orang IT-nya lebih pinter ya.
eee, tentang bisnis proses. Karena orang IT-nya ternyata lebih lama, tinggal di perusahaan daripada orang orang bisnisnya. Mungkin orang bisnisnya, baru, itu. Apalagi ya, IT, remuk gitu. Karena bisnis kasih, janji seenaknya gitu ya. Nah ini kadang-kadang orang bisnis, tidak tahu kemampuan tim IT gitu ya, apa yang sedang mereka, kerjakan, kapasitas IT sekarang seperti apa. Kemudian karena demi membahagiakan customer-nya, ternyata, membahagiakan customer-nya itu dengan cara mengumbar janji atau PHP, ya. Ini yang, sangat sedih buat orang IT ya, bingung kalau udah diginiin gitu ya. Kemudian ternyata, deadline tidak, berubah. Mmm, ya yang agak kasar ya, orang bisnis sok tahu gitu ya. Tentu ya diungkapkan dalam hati. Orang bisnis apalagi pelin pelin-pelan, gesekan tambah panjang kalau terjadi kayak gini, orang bisnis, dapat bonus misalkan, ada orang salesnya gitu ya, biasanya kan sales dapat komisi itu ya. Dia setelah mendapatkan, klien dapat komisi, resign. Apalagi ya, mmm, yang berat tadi kan ada juga sebelumnya orang bisnis tidak percaya orang IT, lalu orang IT tidak percaya orang bisnis. Mudah kalau seperti ini udah berabe gitu ya, udah bisa chaotic. Hmm. Oh ini bisa kasih, deadline seenaknya. Orang IT itu kadang pengen mengutamakan kualitas gitu ya, ya karena eh, gara-gara deadline misalkan kita jadi sempat nerapin TDD misalkan daripada test driven development sangat penting, terutama ini lebih ke investasi di masa depan ya, TDD ini dan juga untuk menguji tidak hanya logik dari sebuah coding tapi juga logik dari sebuah bisnis. Kemudian dia akan mengecek logik dari sebuah bahkan sebuah requirement apa yang dibawa orang bisnis ke dalam IT ini mudah diuji dengan TDD atau juga ada istilah lain juga TDD. Kemudian ada lagi dengan model menggunakan BDD, Behavior Driven Development. Mereka mirip-mirip dan saling eh, mendukung ya teknik-tekniknya. Hanya masalah istilah aja. Hemat saya, menurut saya BDD yang paling paling lengkap konsepnya. Eh, Misalkan, hmm,
Saya pernah punya menghadapi tim yang memang, lebih ahli dari orang bisnisnya. Jadi ya udah, saya singgung ya, mungkin akhirnya dia bilangnya kayak gini ya, "Gue, lebih tahu daripada orang bisnis." Nah, jadi sebenarnya orang IT itu, tidak hanya dia ahli, coding atau software development, tapi dia kalau udah lama, stay di product development yang sama, dia bisa lebih tahu daripada orang bisnis, apalagi orang bisnis yang baru. Ini gara-gara deadline juga, bisa aja, eee, kita lebih tahu ya, lebih tahu solusi yang terbaik. Sayang tidak diberi waktu. Apalagi, gesekan di dalam IT sendiri misalkan, junior susah banget diajarin misalkan. Lalu tentang kekurangan orang, misalkan seperti ini ya, gila orang IT, security, Mas 1 orang, apa mungkin di PTN orang IT security-nya cuma 1 orang ya? Di menggibah ini. Lalu ada juga misalkan ada seorang, senior atau orang lain yang memperbaiki, coding IT, coding programmer lain, lalu juga bilang, eee, karena harus menggantikan orang, eee, atau menggantikan programmer yang sedang cuti, ketika seorang programmer melihat kode, dari orang yang cuti itu, dia bisa juga, bilang gini ya, eee, kotor banget codingnya. Ya ada istilah, coding kotor atau, dirty code ya, ada istilah itu yang membuat, sebuah kode itu susah untuk dibaca, susah untuk diperbaiki, yang akhirnya susah untuk di-maintain, akhirnya bisa jadi ketika diperbaiki oleh orang orang lain, ada aja yang, tertinggal gitu ya, atau miss yang seharusnya ikut diperbaiki ternyata tidak dan diperbaiki karena codingnya kotor dan sulit untuk, dibaca. Di sini nanti akan bisa dibantu dengan praktek, clean code dan refactoring ya, dan juga emergent architecture sangat sangat membantu. Lalu apa yang terjadi kalau misalkan, deadline-nya tidak berubah, maka developer biasanya kita kurangin aja, kita kurangin kurangin aja, kurangin aja kualitasnya agar, cepat selesai. Nah, ini bahaya nanti ya. Begitu developer tahu bahwa kondisi dari code, source code itu buruk, tinggal tunggu waktu aja. Tinggal tunggu waktu aja dia akan pergi atau resign gitu ya. Karena dia nanti akan kedepannya akan banyak melakukan perbaikan daripada menambah feature baru sehingga eh, kemampuan berinovasi eh, seorang developer itu berkurang. Ketika software itu banyak bugnya,
Itu akan merembet ke bisnis juga. Apa ya kalau perasaan atau feel dari orang bisnis dan IT terhadap bisnis dan IT ya, feel mungkin hampir hampir sama aja gitu ya. Apa ya? Kalau yang senang-senang biasanya contohnya, "Hore, dapat maksi gratis," misalkan. Ya itu temporary. Tapi ya nggak apa-apa sih, diadain secara periodik lah biar ya mengurangi stres. Apalagi ya ingin resign tapi utang banyak. Ya motivasinya akhirnya cuma hanya eh, ingin dapat gaji ya. Sabar, yang penting gajian. Nah, udah, kalau udah kayak begini siap-siap aja inovasi jeblok gitu ya. Yang lainnya saya pikir sama aja dengan orang ini ya, bisa sama aja perasaannya lagi ya. Stres. Nah, ini yang disebut dengan salah satu teknik empathy map untuk meningkatkan transparansi. Nah, ini lalu apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya bisa kita pakai yang di sini ya untuk eh, memecahkan masalahnya atau solusinya seperti apa. Nah, ini bisa kita sekarang kita adu gitu ya. Orang bisnis bilang apa, orang IT bilang apa. Kita kopas aja dari sini, yang ini dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita lawankan dengan yang IT. Ups. Lalu kita bisa menggunakan salah satu teknik dari liberating structure gitu ya untuk menemukan solusinya. Ya, untuk menemukan solusinya secara bersama-sama. Ini jangan didiktekan para leader untuk mendiktekan, oh solusinya seperti ini atau para manajer atau para bos. Biarkan mereka kita membuat semacam workshop gitu ya untuk orang IT dan orang bisnis kita masuk dalam workshop.
Di dalam ruangan nanti kita akan melakukan melakukan exercise ya, untuk menemukan solusinya seperti itu. Oh, baik untuk kali ini akan agak panjang karena ini ya videonya, maka akan saya potong di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di episode berikutnya, tapi masih melanjutkan sesi ini ya, masih melanjutkan session ini. Nanti akan saya tunjukkan juga gimana caranya melakukan salah satu praktek liberating structure untuk em, exercise yang ini ya, exercise ini. Nanti ini juga berlaku untuk yang lainnya, yang orang yang bisnis mikir apa gitu ya. Kemudian satu lagi perasaan ini mestinya ya. Ya ini perasaannya seperti apa. Ya ini saya harus edit dulu ini. Seharusnya perasaan orang bisnis merasakan apa, lalu orang IT juga feel-nya seperti apa, kemudian gimana cara mengatasi solusi untuk menghadapi perasaan-perasaan antara orang gesekan perasaan antara orang bisnis dan orang orang IT. Hmm. Baik, eh, kita akhiri dulu. Eh, Terima kasih udah menyimak sampai saat ini. Semoga kita bisa bertemu di episode lanjutannya ini ya, masih episode kalau ini episode 4A, yang selanjutnya adalah episode 4B gitu ya. Oke, terima kasih, hati-hati, selamat bekerja, hati-hati di jalan juga kalau sedang ada di jalan. Jangan lupa like, subscribe, share, mohon feedbacknya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.